Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Zainovani dengan NIM 196601119. Saya dari kelas DIF ingin menjelaskan hasil rancangan desain rumah tinggal 2 lantai dengan klien Mas Abdullah Zaki Multazam. Mas Azam merupakan seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang saat ini sedang menempuh jenjang S1 jurusan perikanan. Mas Azam pribadi juga memiliki 5 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, Mas Azam, dan adik laki-laki serta adik perempuan. Riwayat pendidikan Mas Azam ini berasal dari SMP dan SMA Darul Ulum 1 Jombang Peterongan dan saat ini berada di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian rutinitas atau aktivitas yang biasa dilakukan oleh anggota keluarga Mas Azam ini biasanya berkumpul dengan keluarga, makan bersama, belajar, menonton TV atau bersantai. Berdasarkan aktivitas di atas, maka didapatkan kebutuhan ruang seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, kemudian dapur, ruang kerja khusus, kamar mandi, musola, serta ruang multifungsi. Adapun request khusus dari Mas Azam pribadi yaitu menginginkan ruang musola yang dekat dengan kamar mandi, kemudian ruang tamu dan ruang makan yang lebih luas daripada ruang lainnya, dan bentuk bangunan modern serta tema natural pada interiornya. Beralih pada data tapak, yang pertama, tapak memiliki batasan-batasan tertentu dari segala arah. Yang pertama, batas tapak pada sisi selatan, tapak ini berbatasan langsung dengan jalan utama desa. Kemudian pada sisi timur dan barat berbatasan dengan lahan orang berupa semak belukar. Kemudian sisi utara tapak berbatasan dengan pagar kayu. Dan bentuk dasar tapak ini memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 10 meter dengan kondisi kontur tanah rata dan jenis tanah yang gembur sehingga tidak membutuhkan perlakuan khusus untuk merencanakan fondasi nantinya. Kemudian tingkat kebisingan pada area tapak juga cukup rendah yang berasal dari kendaraan motor atau mobil. Kemudian berdasarkan iklim pada tapak, maka seperti angin berasal dari utara tapak. Kemudian matahari berasal dari sisi timur tapak dan air hujan mengalir ke area persawahan. Tapak ini memiliki 2 akses, yaitu berasal dari timur dan barat, yang memiliki lebar jalan setara dengan 1 mobil, yaitu 3 meter. Kemudian tapak ini memiliki potensi view berupa area persawahan yang dapat dijadikan sebagai potensi pada bangunan nantinya. Kemudian tapak memiliki vegetasi berupa pohon mangga dan pohon bambu. Kemudian dalam perancangan ini, rumah tinggal ini, saya juga telah melakukan studi banding pada karya arsitek terkenal yaitu Raldi Syarif, yaitu berupa rumah wooden box house, yang mana bangunan ini memiliki konsep arsitektur tropical open house sebagai konsep dasar perancangan yang dirancang dengan beberapa lanskap kecil berdasarkan pandangan dari setiap ruang intimnya. Kemudian bangunan ini juga memiliki compact design, yaitu seperti ruang hijau terbuka, void, natural, ventilasi, dan material tembus pandang seperti kaca sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan energi listrik pada siang hari. Kemudian sirkulasi cahaya yang bagus dihadirkan secara visual melalui jendela-jendela pada bangunan ini. Kemudian menuju tagline, yaitu kami menggunakan tagline tropical and artistic, yang mana tropical adalah nuansa tropis dan artistik mengandung unsur seni dan nilai indah. Dan dari tagline ini kami membreakdown ke berbagai aspek dari seperti segi material, kemudian segi bentuk, nilai seni, prinsip Islam, karakteristik artistik, warna, tropis, dan organisasi ruang.
Kemudian beralih pada konsep dasar. Konsep dasar ini dilatar belakangi oleh keinginan klien yang menginginkan rumah hunian dengan tampilan modern dan nuansa alam pada ruang interiornya sehingga nyaman untuk digunakan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan dalam konsep dasar ini juga memiliki prinsip berupa perancangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dengan penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan yang bertujuan untuk mencapai point of interest dalam desain arsitektur berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi skala, proporsi, komposisi, kesatuan, irama, focal point, dan keseimbangan elemen-elemen bangunan. Kemudian dari prinsip tersebut kami memiliki tujuan untuk menciptakan hunian bernuansa alami dengan pendekatan arsitektur modern tropis yang mana memiliki gaya rustik pada interiornya agar tampil lebih eksotis sehingga nyaman digunakan serta menjadikan hunian sehat. Dan yang terakhir dari berbagai aspek di atas tadi, kemudian kami memunculkan ide berupa perancangan taman inside, kemudian ruang interior dengan konsep lebih terbuka namun tetap menjaga privasi penghuni, kemudian memunculkan karakter penghuni pada penggunaan fasad yang mana penghuni ini memiliki hobi bercocok tanam. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan konsep interior gaya rustik. Kemudian menuju konsep ruang lantai 1 yaitu pertama terdapat teras, carport yang bersebelahan dengan teras, kemudian ada ruang multifungsi dirancang dengan lesehan agar nyaman dan tidak memakan banyak ruang. Kemudian ada ruang keluarga yang terhubung dengan ruang makan dan dapur, kemudian kamar mandi dengan suasana lebih artistik dengan penggunaan dinding expose dan material marmer pada dindingnya. Kemudian ada master bedroom dengan kapasitas 2 orang. Kemudian ada ruang makan dan dapur yang menyatu dan lebih terbuka dengan ruang hijau. Dan yang terakhir ada ruang tamu yang berada di sisi depan bangunan, dan ruang tamu ini juga dirancang lebih terbuka dengan area ruang hijau terbuka. Kemudian menuju konsep ruang lantai 2 yaitu ada ruang tidur Mas Azam pribadi, ada ruang tidur adik laki-laki, kamar mandi, ruang tidur adik perempuan, tempat cuci yang menyatu dengan tempat jemuran, kemudian ada ruang kerja khusus Mas Azam pribadi, musola, dan ruang bersantai terbuka yaitu berupa rooftop. Kemudian beralih pada konsep tapak. Konsep tapak ini mengenai aksesibilitas, sirkulasi dan aksesibilitas dan vegetasi lanskap. Yang pertama di sini kami menempatkan entrance pada sisi selatan bangunan yaitu menghadap ke jalan raya. Meskipun menghadap langsung ke jalan raya, namun kami memberikan pagar kayu dengan setinggi 2 meter untuk menjaga keprivasian penghuni. Kemudian di samping entrance terdapat taman miring yang taman miring ini disertai rumput Swiss yang dapat meminimalisir suara dari luar menuju dalam bangunan. Kemudian pada sisi timur bangunan terdapat akses menuju area bercocok tanam dengan batu kerikil sebagai jalan pijakan kaki menuju area bercocok tanam di area belakang. Kemudian ini adalah gambaran konsep bentuk dengan memperbanyak bukaan pada sisi timur bangunan untuk menciptakan hunian sehat dengan paparan sinar matahari pagi secara langsung menuju dalam ruangan melalui jendela-jendela besar pada sisi timur bangunan. Kemudian kita juga menggunakan secondary skin
sebagai pelindung bangunan terhadap paparan sinar matahari langsung, sinar matahari pada siang hari. Kemudian atap dengan atap miring merupakan ciri khas dari gaya arsitektur tropis. Kemudian di sini juga terdapat vegetasi pada fasad yang memiliki fungsi sebagai penyerap panas dan menambahkan suasana lebih asri pada rumah hunian. Dan struktur rumah tinggal 2 lantai ini menggunakan struktur bawah berupa pondasi lajur batu kali yang tujuannya agar lebih kuat dan meminimalisir resiko roboh saat terjadinya gempa bumi. Kemudian pada tubuh struktur atau tubuh bagian tengah struktur bangunan kami menggunakan balok pipih berukuran 40x15 yang tujuannya untuk menyamaratakan dengan dinding sehingga tidak banyak benjolan pada ruang interior nantinya. Kemudian substructure yaitu struktur atap, yaitu menggunakan kuda-kuda balok dengan material genteng beton agar terkesan lebih kuat dan memunculkan karakteristik dari arsitektur modern. Kemudian menuju gambar arsitektural berupa set plan dan layout plan. Set plan ini adalah gambar tampak atas dengan penutup atap, dan layout plan adalah gambar tampak atas dengan potongan yang diperlihatkan adalah bagian lantai 2 atau bagian teratas dari bangunan tersebut. Kemudian ada denah lantai 1, yaitu ada master bedroom, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, dan ruang makan serta dapur dan area bercocok tanam. Kemudian lantai 2 ada ruang tidur Mas Azam, tempat jemuran, kamar mandi, ruang tidur adik laki-laki, ruang tidur adik perempuan, musola serta balkon, dan rooftop yang menyatu sebagai ruang multifungsi juga. Kemudian ini adalah potongan ortogonal dari depan, yaitu bagian bangunan yang dipotong dari sisi tengah yang dilihat dari arah depan. Kemudian ini adalah potongan ortogonal dari arah samping. Kemudian ini adalah tampak depan, dan ini tampak samping yang lebih menerapkan ruang terbuka. Kemudian